Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Qala anna yuhyi hazillah ba'da mautiha. Famatahu Allahu mi'ata amin summa ba'asah. Qala kam labista? Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Qala bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah wanzur ila himarik walinaj'alaka ayatan linnas wanzur ila al-'izami kaifa nunsijuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lah qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun. Kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapa lamakah kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami menutupnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Orang mati, hidui balik. Tiba di kita yakin tak? Orang nan lah mati hidui. Yo cara kita kini, yo ndak percaya awak. Untuk melanjutkan kaji 2 minggu yang lalu dengan pertanyaan alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka iz qala Ibrahimu rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Untuk melanjutkan pembahasan, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, Allah maksudnya? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan, kekuasaan, kedudukan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan yang mematikan, maka orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Bukan Tuhanmu saja wahai Ibrahim yang dapat menghidupkan dan mematikan. Saya bisa, kata orang kafir.
Akhirnya tanggal juga, runtuh juga ya pendapat mereka orang-orang kafir, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang kafir. Dibantah. Ternyata sebenarnya mereka tidak mampu. Kemudian sekarang juga Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya. Kekuasaannya apa? Menghidupkan orang yang mati, menyatukan tulang belulang yang sudah hancur. Nah, ini ayatnya. Dan ini airnya. Terima kasih. Dalam pembahasan ini ada majaz mursal. Itu majaz mursal tuh. Majaz mursal di sini yang disebutkan tempat tapi yang dimaksud orang. Sekali lagi, majaz itu adalah bukan arti yang sebenarnya. Maka di dalam ayat ini disebutkan tempat tapi yang dimaksud orang yang ada di tempat itu. Ada ungkapan di sini, misalnya, au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyat ala urusiha qala anna yuhyi hazillah ba'da mautiha. Lihat ada kata-kata ba'da mautiha. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun. Ada kata-kata langsung, padahal yang roboh tembok. Tempat berarti di suatu kampung. Tapi ujung-ujungnya apa? Allah mematikan orang itu 100 tahun. Padahal tadi tidak disebutkan orang. Itu namanya majaz mursal. Yang disebutkan tempat, tapi yang dimaksud orang yang ada di tempat itu. Itu namanya majaz mursal kalau belajar balaghah. Bapak Ibu rahimakumullah, kita bahas satu persatu. Di ayat yang sebelumnya, di dalam buletin ini pula dicantumkan, alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbi, ya. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Maka makna arti firman ini dalam hal kekuatannya sama dengan pengertian, apakah engkau memperhatikan perumpamaan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Karena itu ayat selanjutnya pakai au. Yang ayat ini sekarang dibahas. Au kallazi marra ala qaryatin wa huwa khawiyah ala urusiha. Atau apakah kamu tidak juga memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Maka dalam hal ini, karena disebut Allah menghidupkan orang yang sudah mati, siapa orang ini? Yang jelas bukan orang Silaing. Banyak pendapat tentang siapakah orang yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan adalah Hizkil ibnu Bawar, ada yang mengatakan bahwa ini adalah Khidir, yaitu pada zaman Nabi Musa. Dan ada yang mengatakan adalah Uzair. Pendapat yang kuat adalah ini bercerita tentang Uzair. Bercerita tentang Uzair. Bagi orang Kristen,
Isa adalah anak Tuhan. Bagi orang Yahudi, Uzair adalah anak Tuhan. Yahudi. Nah gitu. Kalau bagi orang Yahudi, Uzair itu anak Tuhan. Bagi orang Kristen, Isa itu adalah anak Tuhan. Padahal Uzair itu bukan anak Tuhan. Ada yang mengatakan Uzair itu adalah orang yang soleh, sangat adil. Ada yang mengatakan bahwa Uzair itu adalah nabi. Dan ini tidak diperdebatkan. Yang jelas ayat ini bercerita tentang Uzair. Ya. Dan ini pendapat yang masyhur, pendapat yang arjah, yang kuat. Wahia khawiyatun, yaitu temboknya roboh menutupi atapnya. Kata-kata khawiyah itu adalah kosong. Berarti tidak ada seorang pun tuh khawiyah. Kemudian ada ungkapan ala urusiha, yakni tembok dan atapnya runtuh menimpa halaman negeri tersebut, serta lapangan yang ada di negeri tersebut. Maka lelaki itu berdiri, seraya berpikir tentang kejadian yang menimpa negeri itu dan penduduknya. Padahal sebelumnya ia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh? Dia mengatakan demikian kenapa? Setelah melihat kehancuran, kerusakan negeri tersebut, itu yang sangat-sangat parah. Dan sesudah itu bagaimana cara mengembalikannya seperti semula? Tentu berpikir. Allah berfirman, fa'amatahullahu mi'ata amin summa ba'asah. Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Tabayang di kita lah 100 tahun mati hidup balik. Menurut suatu pendapat bahwa negeri tersebut diramaikan kembali setelah 70 tahun kematian lelaki itu. Menurut sejarah. Ya. Dan pendapat-pendapat. Penduduknya lengkap seperti semula. Bayangkan. Padahal sudah berapa? 70 tahun. 70 tahun. Dan kaum Bani Israel kembali lagi ke negeri itu. Ketika Allah membangkitkannya lagi sesudah ia mati, maka anggota tubuhnya yang mula-mula dihidupkan oleh Allah adalah kedua matanya. Nampak dia kedua matanya. Kijau-kijau enak, dikijaunya awak, padahal nyola mati. Datang ke Masjid Jaminul Huda, lari Palembang. Iya. Takut. Nah, yang pertama kali hidup adalah kedua matanya. Dengan demikian, maka ia dapat menyaksikan perbuatan Allah. Sengaja matanya dulu hidup. Supaya bisa menyaksikan bagaimana Allah menghidupkan kembali dirinya. Setelah seluruh tubuhnya ya yang tadi itu Uzair itu hidup seperti sedia kala. Maka apa kata Allah? Ditanya setelah dihidupkan, kam, berapa? Ya. Labista, qala labistu yauman aw ba'da yaum. Berapakah lamanya kamu tinggal? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Kenapa? Karena dia merasakan bahwa dirinya mati pada permulaannya siang hari. Kemudian dihidupkan kembali pada petang hari. Wajar kalau dia katakan, labistu yauman au ba'da yaum. Aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Kenapa? Dimatikan di pagi hari, dihidupkan sore hari. Tentu dia bilang sehari atau setengah hari, padahal 100 hari. Hanya waktu mati dia pagi, 100 tahun,
Nah, 100 tahun kemudian dia dihidupkan di waktu sore. Allahu Akbar, ini kekuasaan Allah. Itu makanya makna Allahu Akbar itu sebenarnya tidak ada lagi kesombongan dari kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan selanjutnya apa maksudnya? Kita tuh kecil, kita itu lemah, jangan sombong kita itu. Ya, kalau masih sombong, Allahu Akbarnya kemana? Gitu. Kam labista, qala labistu yauman au ba'da yaum. Jadi merasakan tuh, saya sehari atau setengah hari. Kemudian au ba'da yaum qala bal labista mi'ata amin fangzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan, lihatlah minumanmu itu yang belum lagi berubah. Nah, di dalam surah Al-Baqarah 259 ini, ya demikian itu karena menurut kisahnya disebutkan bahwa lelaki itu membawa buah anggur, membawa buah tin, dan membawa minuman jus. Nah, maka ia melihatnya masih utuh seperti semula. Ya wajar kalau dia katakan jusnya masih segar, buah tinnya seperti biasa, tidak berubah. Nah, wajar kalau dia katakan anggurnya saja, buah anggurnya yang dia bawa juga ya tidak basi, tidak masih segar-segarnya. Maka wajar kalau dia katakan sehari atau setengah hari, padahal 100 tahun. Maka ia melihatnya masih utuh seperti semula. Tiada sesuatu pun yang berubah. Minuman jusnya tidak berubah. Buah tinnya tidak masam dan tidak busuk. Serta buah anggurnya tidak berkurang barang sedikit pun. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Coba bayangkan ini. Wangzur ila himarika, sebagai perbandingan lagi, ya. Lihatlah juga keledai kamu. Sementara buah tin masih segar, anggur masih segar, jus masih bagus. Himarnya sudah menjadi tulang belulang. Wangzur ila himarik. Yani bagaimana Allah menghidupkannya kembali dengan disaksikannya oleh kedua matamu sendiri. Walinaj'alaka ayatan linnas. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya tiada lain dan tiada bukan kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Dan ini bukti, dalil, argumen, alasan yang sangat kuat bahwa apa? Gambaran yang diberikan oleh Allah adalah gambaran hari berbangkit nanti. Diulang pertanyaan yang sudah lama, berapa kali mati kita dan berapa kali hidup? Ada ungkapan hidup sekali, hiduplah yang berarti. Apakah memang hidup ini sekali, mati ini sekali? Tidak. Hidup, mati 2 kali. Hidup 2 kali. Dalilnya banyak sebenarnya, ayatnya banyak. Kita ambil saja di surat Al-Baqarah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata, dan selanjutnya. Lihat. Bagaimana kalian kafir kepada Allah? Ingkar kepada Allah. Padahal dulunya kamu mati. Kemudian dia hidupkan kembali. Sekarang di atas dunia. Apakah setelah kita hidup di dunia ini, mati, hidup? Apakah setelah hidup ini akan mati atau tidak? Pasti mati. Maka dimatikan kembali.
Setelah dimatikan, dihidupkan kembali. Summa ilahi turja'un. Kemudian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti mati 2 kali, hidup 2 kali. Mati pertama tidak ada di dunia ini, mati namanya. Kemudian hidup sekarang di dunia. Setelah itu mati. Setelah mati dihidupkan lagi untuk mempertanggungjawabkan. Nah, waktu dihidupkan itulah ada hari berbangkit. Kita pas hari berbangkit itu, maka bentuk kita utuh seperti penciptaan pertama. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, tidak berpakaian, tidak beralaskan kaki, dan tidak dalam kondisi dihitam. Jadi alun disunek kok pas hari bagian tuh. Nah, harus disunek balik kok. Seperti itu. Tidak berpakaian. Aisyah tercengang. Ya Rasulullah. Ya, dah. Batu dah. Akhirnya Aisyah tuh kepada Rasulullah. Aisyah, kamu bertanya itu apa? Itu batu. Ya nanti tidak bisa pandang memandang itu. Yang terbayang oleh Aisyah tidak berpakaian tuh dipandang-pandang tuh malu awak. Nah, tidak bisa memandang-mandang seperti itu nanti di sana. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Wangzur ilal izam kaifa nunsizuha, dan lihat pula lah kepada tulang belulang keledai itu bagaimana kami menyusun dan menyatukan kembali. Nah, maksudnya apa? Bagaimana kami mengangkatnya, bagaimana kami menyusun sebagian darinya atas sebagian yang lain sehingga seperti bentuk semula ya himar tersebut. Suma naksuha lahma. Kemudian kami bungkus menutupinya dengan daging. Asadi dan lain-lainnya mengatakan bahwa tulang belulang keledainya telah bercerai-berai di sebelah kanan dan kirinya. Lalu ia memandang ke tulang belulang itu yang berkilauan karena putihnya. Kemudian Allah mengirimkan angin. Lalu angin itu menghimpun kembali tulang belulang ke tempat semula. Jadi berserak-serakan di sebelah kanan, kiri. Kemudian berkilauan, tulang tadi sudah memutih. Didatangkan angin oleh Allah, maka ditiup angin tulang belulang yang tadi berserak-serakan tadi kepada suatu tempat dan disatukan. Ya Allah, kekuasaan Allah itu. Kemudian masing-masing tulang tersusun pada tempatnya masing-masing hingga jadilah seekor keledai yang berdiri berbentuk rangka tulang tanpa daging. Selanjutnya Allah memakaikan kepadanya daging, membungkus dengan daging, otot, urat, dan kulit. Lalu Allah mengirim malaikat yang ditugaskan untuk meniupkan roh ke dalam tubuh keledai itu melalui kedua lubang hidungnya. Kekuasaan Allah ya. Kekuasaan Allah. Maka dengan serta-merta keledai itu meringkik dan hidup kembali dengan seizin Allah. Semuanya itu terjadi di hadapan pandangan mata siapa tadi? Uzair, mata Uzair. Setelah ia menyaksikan hal itu dengan jelas dan kini ia mengerti, maka ia berkata, yang perkataannya ini diungkapkan dalam surah Al-Baqarah 259 yang kita bahas. Qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini ungkapan dari Uzair. Ya. Apa artinya? Yakin akan hal ini karena
Saya telah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri dan saya adalah orang yang paling mengetahui hal ini di antara semua manusia yang hidup di zaman saya. Tentu yuk. Ya. Menurut ulama lain, ayat ini dibaca i'lam yang artinya ketahuilah. Seperti perintah buat dia untuk mengetahui. Ketahuilah supaya tahu. Inilah kekuasaan Allah. Pelajarannya apa? Ini diperlihatkan di dunia. Maksudnya apa? Dijadikan pelajaran. Seperti itulah nanti kita dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Rajin-rajinlah ikut kajian, rajin-rajinlah wirid, hidupkanlah masjid ini untuk kegiatan, bukan hanya untuk ya yang sia-sia. Maka hidupkan ini, maka wirid-wirid seperti ini, kajian seperti ini, kalau bisa tiap hari sebenarnya, ya, maka kita akan berilmu meskipun tidak mesantren. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya bagi Bapak, Ibu yang buletin demi buletin ini, ya kalau bisa dikumpulkan, dijadikan di cik tampe. Kalau mau beli tafsir sekarang, ya Allah mahal-mahal sekarang ya. Mudah-mudahan, insya Allah Bapak Ibu semuanya adalah calon penghuni surga. Amin. Istiqomah seperti ini luar biasa. Ya, bagi yang ingin sarapan silakan sarapan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.